Di bulan Rajab kita setiap tahunnya memperingati peristiwa penting yang dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya kira peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat penting untuk kita ketahui, kita pahami. Ya, pandangan tasawuf terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita memperhatikan perjalanan dari Isra dan Mi'raj itu sungguh sangat luar biasa. Tapi intinya adalah sebuah perjalanan seorang hamba yang ingin menghadap Allah. Intinya ke sana. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan seorang hamba yang ingin menghadap Allah. Pertanyaannya adalah, Allah itu ada di mana? Kalau ingin kita kembali ke Allah, Allah itu ada di mana? Kalau kita mengikuti kronologis perjalanan Isra dan Mi'raj itu seolah-olah Allah itu ada di langit. Perjalanannya secara syariatnya dalam bahasa syariat mulai dari Haram sampai ke Aqsa, Aqsa baru ke langit. Nah, jadi kalau kita pahami dengan bahasa syariat, bahasa zahir, kayaknya nggak pas, jadi perlu kita pahami dengan bahasa hakikat. Jadi setiap ayat itu ada ayat yang memang harus kita pahami secara syariat, tapi ada yang memang harus dipahami secara hakikat. Jadi ada penempatannya masing-masing. Ada yang bisa dipahami secara syariat dan juga dipahami secara hakikat. Kalau hanya syariatnya saja kayaknya ya kurang pas. Kalau hanya kita pahami Isra Mi'raj itu secara bahasa syariat, bahasa zahir, akan sulit untuk kita temukan intinya. Berangkat dari Masjidil Haram ke Aqsa, lalu kemudian naik ke langit. Mulai 1, 2, 3 sampai ke Sidratul Muntaha terus. Nah kalau gitu bayangan kita berarti jauh benar Tuhan itu. Ya. Kita harus kalau mau ketemu Allah itu harus kita berangkat ke Aqsa dulu. Dari Lampung ke Aqsa dulu. Dari Aqsa nanti baru kita naik ke langit. Nah untuk ke Aqsa saja jangan ke langit, susahnya bukan main karena masih dikuasai Israel. Enggak ketemu Tuhan kalau begitu. Masya Allah. Nah, ini makanya kalau dipahami secara bahasa syariat kayaknya susah untuk menemukan pesan-pesan yang ada pada peristiwa itu. Nah sekarang yang kita inginkan itu kan petunjuknya itu apa? Ya, bukan hanya ceritanya, petunjuknya. Kita ini kadang-kadang terbuai dengan cerita, tapi tidak menemukan petunjuk. Ya, hebat, satu-satunya Nabi yang dipanggil Allah langsung adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya diperjalankan Isra dan Mi'raj bukan untuk nyanjung-nyanjung Nabi, bukan. Tetapi lagi-lagi kita kembali ke ayat lah, hudal linnas, petunjuk. Apa yang diberikan petunjuk di situ? Petunjuk cara menghadap Allah. Nah, karena semua manusia ini pasti akan menghadap kepada Allah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepada Allah juga kita pulang. Perjalanan dari Haram ke Aqsa itu adalah perjalanan nyata, ya, perjalanan zahir. Perjalanan dari Aqsa ke langit itu perjalanan ghaib. Berarti
Nabi itu ketika menghadap Allah menempuh dua macam perjalanan. Nggak bisa satu perjalanan saja, Pak. Mesti dua perjalanan. Perjalanan zahir di bumi, perjalanan gaib di langit. Ini juga bahasa isyarat. Perjalanan zahir di bumi itu apa? Syariat zahiriyah. Perjalanan gaib di langit, hakikat batiniyah. Nah, kita harus menempuh dua itu. Menempuh perjalanan syariat zahiriyah dan menempuh perjalanan hakikat batiniyah. Kalau hanya syariat nggak ketemu, Pak. Hanya sampai ke Aqsa aja. Ya, baru bisa ketemu Allah ketika kita masuk ke hakikat batiniyah. Ya. Maka tidak bisa kita abaikan, ya, ilmu hakikat atau ilmu tasawuf itu, Pak. Enggak ketemu. Rajinlah kita lakukan syariat itu. Itu baru melakukan aturan. Belum ketemu yang bikin aturan. Kita puasa tiap hari, umpama tiap Senin Kemis, sholatnya di awal waktu, fasih bacaannya, tumakninah sempurna, berjamaah terus, bagus. Kenapa? Itu aturan. Aturannya begitu. Keluar dari sana, keluar dari aturan. Tapi lagi-lagi aturan itu bukan Allah. Kita bukan kembali ke aturan, kembalinya ke Allah. Untuk mendapatkan Allah ikuti aturan, kata.